Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Karunia, Ibu Prima, dan teman-teman. Pada pertemuan 7 kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi terkait gastrulasi. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rosida Sarani Putri dengan NPM 003, yang kedua ada Maulidah Hasanah dengan NPM 011, yang ketiga ada Muhammad Ismail Faik dengan NPM 075, dan yang terakhir ada Kuroto Ayunina dengan NPM 083. Topik bahasan yang kami bahas yang pertama ada pengertian dari gastrulasi, yang kedua ada macam-macam gerakan morfogenik, yang ketiga ada proses gastrulasi pada hewan, yang keempat ada pergerakan sel individual saat gastrulasi. Yang pertama ada pengertian dari gastrulasi. Jadi istilah gastrulasi itu kan berasal dari kata gastrum atau gaster yang berhubungan dengan pencernaan. Karena pada tingkat ini terbentuk organ yang kelak akan menjadi saluran pencernaan. Rongga pada gastrula disebut gastroseol atau arsenteron. Gastrulasi merupakan proses yang dinamis, di mana daerah-daerah calon pembentuk organ yang blastula mengalami perubahan susunan atau organisasi baru sejalan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Pada tubuh primitif embrio, vertebrata pada umumnya itu berbentuk silindris. Di bagian depan sebagai kepala, di bagian tengah sebagai badan, dan di bagian belakang itu sebagai ekor. Penampang bagian tengah embrio terdapat 5 bumbung yang berasal dari daerah calon pembentuk organ. Bisa dilihat gambarnya teman-teman, yaitu ada selubung epidermal yang dalamnya itu terdapat bumbung neural. Selanjutnya ada bumbung endodrem dan sepasang bumbung mesodrem. Jadi semua bagian tersebut itu berorientasi pada sistem sumbu panjang embrio. Gastrulasi adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula, merupakan proses yang dinamis. Terjadi gerakan-gerakan morfogenesis dengan tujuan memindahkan wilayah-wilayah persumtif ke tempat yang seharusnya. Gastrulasi merupakan tahapan yang kritis atau menentukan perkembangan selanjutnya. Gastrula merupakan Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai ciri umum proses gastrulasi, yaitu meliputi 1. Penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik, lalu ada ritme pembelahan sel diperlambat, kemudian tidak terjadi tumbuh yang nyata, lalu tipe metabolisme berubah, peran inti menjadi lebih besar, dan yang terakhir, disintesisnya protein-protein baru melalui mRNA yang baru. Selanjutnya ada migrasi sel selama gastrulasi. Gastrulasi merupakan suatu proses yang dinamis di mana berlangsung migrasi sel atau lapisan sel-sel secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik, yaitu yang pertama menempatkan area perspektif endoderm ke dalam, lalu membungkus embrio dengan perspektif ektoderm, lalu menempatkan mesoderm di antara endoderm dan ektoderm, dan yang terakhir membentuk arkenteron, bakal saluran pencernaan primitif. Selanjutnya ada proses terbentuknya gastrula, yaitu sel-sel blastula yang mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastopor akan terus terdesak ke dalam dan terbentuk rongga arkenteron. Rongga ini membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm di bagian tengah. Lapisan paling luar saluran pencernaan kita dan organ-organnya berasal dari endoderm, dan sebagian besar organ dan jaringan lain seperti ginjal, jantung, dan otot berasal dari lapisan mesoderm. Lalu lapisan bagian luar dari lapisan sel pada animal pole yang tetap berada di luar atau tidak melipat ke dalam akan membentuk ektoderm. Contohnya terbentuknya lapisan saraf manusia. Nah, ketiga lapisan tersebut kemudian disebut dengan lapisan germinal embrio. Invaginasi merupakan gerakan sel-sel ke dalam blastosol yang terjadi pada suatu daerah tertentu. Kejadian ini dapat diumpamakan seperti lekukan bola karet lunak yang dapat ditinju. Contohnya adalah seperti gerakan morfogenetik yang terjadi pada proses awal gastrulasi amfibius. Lalu involusi merupakan suatu gerakan membelok ke dalam atau inturning dari sel-sel sebelah luar, sehingga sel-sel tersebut yang awalnya berada pada lapisan luar sekarang berada pada permukaan sebelah dalam. Contohnya adalah morfogenetik yang terjadi melalui blastoporus atau celah blastula pada gastrulasi amfibi dan gerakan sel
melalui primitive stick pada proses granulasi Aves dan mamalia. Lalu ada ingresi, yaitu migrasi sel secara individu dari lapisan permukaan ke daerah bagian dalam atau interior embrio. Contohnya migrasi sel mesenkim dari epiblast memasuki blastosol pada granulasi Aves. Lalu ada delaminasi, yaitu gerakan satu lapis sel untuk membuat sel dua lapis sel atau lebih, sehingga lapisan yang terbentuk hampir paralel dengan lapisan pertama. Contohnya adalah proses pembentukan hipoblast pada Aves dan mamalia. Lalu ada konvergensi, merupakan gerakan sel-sel menuju ke pusat atau gerakan memusat. Contohnya adalah gerakan sel menuju primitive strict pada Aves dan mamalia pada proses granulasi. Lalu divergensi, merupakan gerakan sel-sel secara memancar atau kebalikan dari konvergensi. Contohnya adalah gerakan sel mesenkim ke arah dua sisi lateral embrio sewaktu pembentukan sayap mesoderm pada proses granulasi Aves dan mamalia. Lalu ada ekstensi, merupakan gerakan sel-sel secara meluas ke satu arah, contohnya adalah gerakan sel-sel ke arah anterior sewaktu pembentukan notochord pada proses granulasi Aves dan mamalia. Yang terakhir ada invaginasi, yaitu gerakan menjulur satu lapis sel atau kebalikan dari invaginasi. Gerakan ini umumnya terjadi pada proses organogenesis. Selanjutnya ada proses granulasi pada hewan. Proses granulasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gastrulasi kelompok 1 dan gastrulasi kelompok 2. Untuk gastrulasi kelompok 1 sendiri tidak mempunyai wilayah ekstra embrio, melainkan seluruh bagian blastula merupakan wilayah intra embrio. Contohnya ada bulu babi, amphihous, dan amfibi. Lalu untuk gastrulasi kelompok 2 berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus atau keping blastodicus atau blastoderm, yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Ciri khas pada kelompok ini yaitu adanya alur primitif atau primitive strip, contohnya pada Aves dan mamalia. Proses granulasi pada Amphioxus. Granulasi pada Amphioxus diawali pada daerah vegetatif embrio. Mula-mula kutub vegetatif mengalami invaginasi lalu proses involusi. Melalui invaginasi dan involusi terbentuk ektoderm dan endoderm. Ektoderm sekarang membungkus embrio secara keseluruhan melalui proses epibody. Granula Amphioxus menunjukkan pertumbuhan ektoderm dan progresif di atas blastoporus pada pembentukan neural fold. Setiap lakukan memiliki rongga yang mengarah ke archentorum dan kantung. Kantung ini selanjutnya membentuk rongga di antara ektoderm dan endoderm. Pada perkembangan selanjutnya, kedua kantung tersebut membentuk struktur menyerupai bola, dan rongganya terpisah dari archenterum. Rongga tersebut dinamakan enterosiol dan kelak menjadi siolom. Proses granulasi pada amfibi. Mula-mula sel mikrometer, makromer, dan akan terus membelah. Tetapi sel mikrometer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epibody. Lalu sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melatih, involusi, dan invaginasi. Arahnya membelok ke arah dalam. Selanjutnya sel-sel akan bermigrasi di vagran menyebar sehingga mendesak. Zoox dan blastoselolnya pun menjadi kecil. Fase akhir granulasi yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut gastroseo atau archenterum. Rongga ini terbentuk dari mesodem. Sebagian mesodem tersebut ada yang akan berkembang menjadi monochord. Karena zoox terdesak, sebagian dari zoox akan muncul keluar. Evaginasi zoox plak. Selanjutnya akan berlanjut ke tahap neurulasi. Proses granulasi pada Aves.
Granulasi pada burung dilaksanakan oleh sel-sel yang bergerak secara sendiri-sendiri serta terkoordinasi dari luar masuk ke dalam embrio, bukan melalui gerakan sel bersama dalam bentuk suatu lempengan. Granulasi pada burung tidak membentuk arkenteron sejati. Setelah endoderm dibentuk, yang menjadi arkenteron adalah rongga subgerminal atau atapnya dibatasi oleh endoderm, sedang dasarnya adalah yolk. Yang selanjutnya yaitu proses gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia ditandai dengan terbentuknya rongga pada masal sel-sel dalam atau inner cell mass yang makin lama makin besar yang dinamakan rongga amnion. Di bawah rongga amnion membentuk suatu keping yang dinamakan keping embrio atau embryonic disc yang kelak akan menghasilkan embrio. Kemudian blastosol sekarang menjadi gastrosol atau arketeron atau rongga kantung yolk. Endoderm yang mendindinginya akan menjadi bagian dari kantung yolk. Pada mamalia, kantung yolk tidak mengandung yolk. Pada keping embrio berlangsung proses gastrulasi yang serupa dengan gastrulasi yang berlangsung pada gastrulasi ayam, sehingga terdapat stadium daerah primitif dan lapisan-lapisan lembaga ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan lembaga di dalam keping embrio disebut lapisan lembaga intraembrio, sedangkan yang terdapat di luar keping embrio dinamakan lapisan lembaga ekstraembrio. Masa sel-sel dalam berhadapan dengan blastosol pada pembentukan embrionik menurut Hunter tahun 1957. Kemudian ada pola pergerakan sel gastrulasi. Gerakan sel-sel adalah pergeseran sel-sel atau daerah-daerah calon organ embrio dari lokasi topografis satu ke lokasi yang lain untuk membentuk struktur grastula. Terdapat satu, invaginasi. Lapisan sel bagian luar masuk atau melipat ke dalam. Peristiwa ini ditandai dengan adanya satu lapisan sel yang secara pasif tenggelam dan akhirnya menjadi atau membentuk dinding rongga gastrosol. Kemudian yang kedua ada ingresi atau sel-sel bagian permukaan secara individual bermigrasi ke dalam atau interior dari embrio. Sel atau kelompok sel terpisah dari lapisan atau kelompok lain di dekatnya dan mengalami migrasi ke dalam blastosol. Kemudian yang ketiga ada involusi, yaitu lapisan sel membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke dalam permukaan internal sejumlah sel atau lapisan sel yang bergerak ke dalam gastrula. Bisa dilihat ketiga perbedaan dari invaginasi, ingress, dan juga involusi. Kemudian pola pergerakan sel gastrulasi ini ada lagi. Ada epiboli, yaitu lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu unit. Pergerakan atau pergeseran yang terjadi pada permukaan gastrula meliputi perpindahan dan perluasan epidermal maupun neurotodermal menurut Sugianto tahun 1996. Nah, yang kelima ini ada interkalasi atau dua atau lebih deretan sel menyusun diri dengan masuk ke sela-sela antara sel ke sel lainnya, sehingga terbentuk deretan sel yang lebih panjang dan lapisannya lebih tipis. Kemudian yang keenam ada convergence extension atau perluasan secara konvergen. Adalah dua atau lebih deretan sel interkalasi, tetapi interkalasinya teratur dan terarah pada suatu tujuan. Mengumpulnya sel-sel yang jauh dari blastoporus ke daerah sekitar dekat blastoporus. Nah, bisa dilihat gambarnya perbedaan epiboli interkalasi dan juga convergent extension. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi pada perkuliahan pertemuan ke-7. Terima kasih, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok 6.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.